أسارير وجه صبي سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengabsenkan terlebih dahulu ya anak-anak. Baiklah, kita hari ini akan belajar akidah akhlak dengan materi kode dan kodar. Siapa yang tahu apa itu kode dan kodar? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kode dan kodar. Kode menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Adapun arti secara istilah, kode merupakan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Jadi kode merupakan perintah Allah atau ketetapan Allah pada makhluk yang belum terjadi. Adapun dengan kodar, menurut bahasa adalah kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Adapun secara istilah, kodar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah. Jadi kodar adalah keterbalikannya dari kode ya anak-anak. Kodar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluknya yang sudah terjadi. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materinya, ada yang belum paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Baik, Ibu lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada yang tahu apa saja perbedaan kode dan kodar? Ya, perbedaan kode dan kodar terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah kodar merupakan sesuatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun itu. Yang kedua adalah qadar merupakan ukuran dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan di saat kita berada di alam dunia selesai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Nah, selanjutnya apa sih hikmah dari kita mengetahui kode dan kodar ini? Nah, hikmah dari kita mengetahui kode dan kodar terbagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua adalah agar terhindar dari sikap sombong dan putus asa. Yang ketiga adalah mampu optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir nih adalah menenangkan jiwa. Jadi, hikmah kita mengetahui kode dan kodar adalah menenangkan jiwa kita, teman-teman. Selain kita mengetahui perbedaan dan hikmah dari kode dan kodar, kita juga wajib mengetahui dalil-dalil yang berkaitan dengan kode dan kodar. Dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berarti, katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Nah, dalil yang kedua adalah dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di sini ada yang tahu apa saja contoh-contoh kode dan kodar dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, baiklah, kalau tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja contoh-contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kelahiran dan kematian. Jadi di dunia ini setiap harinya pasti ada yang lahir dan pasti ada yang mati. Nah, yang kedua adalah kesehatan dan penyakit. Nah, kita semua yang hadir di sini alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih ada orang di luar sana yang Allah kasih penyakit yang bertubi-tubi. Yang ketiga adalah rezeki dan keberuntungan, dan yang terakhir adalah kejadian alam dan bencana. Sampai di sini ada yang kurang paham dengan materi apa yang Ibu sampaikan? Baiklah, semuanya sudah paham. Ibu akan lanjutkan untuk menjelaskan materi berikutnya. Nah, di sini kita sempat menyinggung apa perbedaan antara kode dan kodar. Sekarang kita akan membahas apa itu persamaan antara kode dan kodar. Ya, kode dan kodar memiliki persamaan, ialah yang pertama, kode dan kodar menentukan kehidupan tiap manusia, dan yang kedua adalah kode dan kodar disetarakan dan
yang disebutkan di dalam rukun iman. Jadi, kita sebagai umat Islam wajib mengimani qada dan qadar ya anak-anak. Nah, sebelum kita lanjut pada kesimpulan materi kita hari ini, apakah teman-teman semua paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Baik. Di sini, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini adalah umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang Ibu jelaskan sebelumnya, qada dan qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluk yang sudah terjadi. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang qada dan qadar. Nah, anak-anak tetap belajar di rumah dan tetap semangat ya. Ustazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.